Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah tempat perlindungan kita. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
ajaib Engkau Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa segenap hati kami bawa segenap kerinduan kami Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas puji-pujian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika pagi hari ini Tuhan kami datang dengan keadaan yang lemah, ketika kami datang dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, Engkau adalah Tuhan penyembuh kami, Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, kami mau siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Ada sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan yang bersukacita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau katakan sungguh ajaib Tuhan Yesus kita. Betapa kami heran menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau Allah yang setia.
Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa kami berjalan tidak seorang diri. Ada Yesus yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat, yang selalu bersama-sama dengan kami di segala musim ya Tuhan. Kami merasa tenang, kami merasa teduh bersama Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami persilakan Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih buat puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Semuanya boleh menyukakan, menyenangkan hatimu. Tiba saatnya ya Roh Kudus, kami akan mendengarkan isi hatimu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati dan pakai hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami pulang nanti Tuhan, tidak kami seperti datang. Ada yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kami, sesuatu yang luar biasa. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, sakit penyakit kami boleh disembuhkan. Yang putus pengharapan, pengharapan yang baru, Tuhan Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, semua yang percaya berkata puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya sehat, baik, dan punya semangat yang tinggi, dan terus ada kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, tema kita masih Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau minggu yang kemarin Bapak Gembala menyampaikan bahwa tema-tema di gereja di tempat ini memberkati banyak orang. Saya percaya tema yang saat ini juga, bahwa juga Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan akan terus memberkati kita. Kita percaya Tuhan tahu seperti apa kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu bagaimana keberadaan jemaat Gebenia, semua yang beribadah saat ini, Tuhan tahu. Maka oleh sebab itu, kita terus membuka hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Subtema yang saya sampaikan saat ini adalah jangan takut. Kita akan baca ayat itu di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semuanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ayat ini ditulis adalah ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Kita tahu namanya orang di dalam pembuangan, kalau kita masuk ke sana ada sesuatu yang menekan jiwanya. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bebas. Ada sesuatu ketakutan di dalam hidupnya. Dalam pembuangan di Babel. Seperti itulah bangsa Israel di Mesir. Di Babel maksud saya. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi umatnya walaupun umat Israel kadang mundur maju, spiritualnya kadang ya memprihatinkan, kadang taat, kadang tidak. Ketika ada mujizat mereka menggebu-gebu, tapi ketika ada di persimpangan jalan depan laut Teberau, mereka mulai ragu akan Tuhan. Pun seperti itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi umat Israel. Sehingga diutuslah yang namanya Nabi Yesaya untuk menyampaikan ayat ini. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendorong,
kata-kata yang memotivasi mereka, yaitu jangan takut. Menurut KBBI, takut adalah merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Tidak berani, penakut ya, gelisah, khawatir. Seperti inilah keadaan seseorang yang mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan, kita lanjut bahwa kata takut banyak kita dapatkan di dalam Alkitab. 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab kita temukan. 365. Ayat ini cukup banyak. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu banyak ya? Ya, manusiawi. Manusia itu sering sekali mengalami ketakutan. Maka kata-kata sampai 365 adalah untuk membentengi, mengantisipasi bagaimana umat-umat Tuhan, bagaimana saudara dan saya jangan sampai terlalu dalam di dalam ketakutan tersebut. Rasa takut bisa menimbulkan emosi, depresi, bahkan kebingungan. Jadi saya mengerti bagaimana Tuhan boleh memberikan ayat-ayat ini kepada umat Israel, kepada kita pada saat-saat ini. Karena apa? Kalau sampai ketakutan itu berlebihan, menguasai kita, bukan lagi kita yang menguasai ketakutan itu, namun ketakutan itu yang mengendalikan, menguasai kita. Inilah yang seperti saya katakan tadi, rasa takut bisa menimbulkan emosi, bisa menimbulkan depresi, kebingungan. Hidupnya tidak tenang, kelihatannya sehat, tapi pikiran hatinya itu, waduh, gundah gulana. Ada kekacauan di dalam hidupnya. Ada kegelisahan di dalam hidupnya. Tidak tenang. Makan, tidur susah. Karena apa? Itu tadi. Ketakutan itu yang sudah menguasai seluruh hidupnya. Tadi malam kami PRBI sharing, di mana di situ adalah temanya mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Lalu ada pertanyaan di sharing kami yang saya ajukan adalah, halangan apa yang anak-anak PRBI, halangan apa yang membuat Anda terhalang datang kepada Tuhan, bersekutu? Karena untuk namanya mengikatkan diri dengan Tuhan itu tidak basa-basi, harus ada yang dilakukan. Salah satu adalah yang kami sampaikan adalah datang kepada Tuhan, bersekutu pada Tuhan. Di situ mereka ada yang menjawab, anak-anak, salah satunya adalah ketakutan. Saya berpikir, wah, ternyata ketakutan itu tidak dialami oleh ibu-ibu, bapak-bapak, orang dewasa. Kita boleh katakan, simpulkan bahwa ketakutan itu tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Bangsa Israel mengalami itu, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Maka dikatakan tadi, jangan takut. Lalu apa yang membuat orang merasa takut? Ya, karena ketidakpastian.
Masa depanku bagaimana ya? Kesehatanku besok-besok gimana ya? Keamanan negeri kami tercinta ini gimana ya? Covid ini gimana ya? Pekerjaanku besok-besok gimana ya? Apakah nanti anakku, istriku, keluargaku bisa makan apa tidak ya? Merasa tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Kemudian adalah karena realitas hidup. Loh, katanya sehat kok sakit. Kenyataannya, katanya diberkati kok saya masih pas-pasan. Realita. Kemudian adalah berita-berita yang tidak jelas, simpang siur. Medsos sekarang memang harus betul-betul kita harus steril, mana yang mendukung kita dalam iman untuk semangat dan maju berkarir, mendekatkan diri kepada Tuhan, harus kita saring betul-betul. Karena berita-berita sekarang ini banyak hoax-nya. Kalau benar ya puji Tuhan, tapi kalau hoax, Bapak Ibu Saudara, itu akan mempengaruhi iman kita, membuat kita menjadi takut. Jadi yang membuat orang bisa merasa takut tadi ketidakpastian, realitas hidup, berita-berita yang tidak jelas. Banyak lagi yang sebenarnya membuat kita menjadi takut. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita diminta untuk jangan takut? Tadi dikatakan ayat yang ke-10, janganlah takut. Pertanyaannya adalah, mengapa kita diminta untuk jangan takut? Ada beberapa alasan yang kuat mengapa kita tidak boleh takut. Yang pertama adalah, ada Tuhan beserta kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ada Tuhan beserta kita. Tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada kata sebab. Sebab aku menyertai engkau. Tolong kita perhatikan, Bapak Harto tolong dibacakan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Seperti apa sebenarnya Tuhan menganugerahkan kepada kita roh ketakutan, apa roh yang seperti apa? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan, bisa katakan amin juga. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya apa? Ketakutan yang ada pada kita itu bukan berasal daripada Allah. Bukan dari Tuhan. Jangan dipelihara. Jangan ditutup bungkus. Kalau ditanya seseorang kenapa? Jangan membela diri, menutup-nutupi ketakutan yang ada ini. Katakan, aku tunduk kepada Allah, aku lawan iblis. Segala ketakutan aku buang daripadaku. Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Ngapain kita pelihara? Oke, secara manusiawi kita mungkin bisa takut, wajar. Tapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai ketakutan itu berlebihan. Karena apa? Ketakutan itu membatasi gerak hidup kita. Efeknya, dampaknya itu luar biasa, merugikan kita, amat sangat merugikan. Yang tadinya mau maju bersama dengan Tuhan, mau melayani Tuhan, karena takut apa? Tidak mau. Ngapain ke gereja? Ngapain bersekutu? Walaupun memang ibadah tidak harus di gereja. Tapi sudah ada ketakutan. Itu merugikan kita, membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Menghambat karir kita, menghambat masa depan kita.
Karena apa? Kita terpaku dengan ketakutan ini. Yang tadinya kita dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kita tidak mau, tidak siap, takut. Entah karena apa alasannya. Tapi kali ini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Tidak memberikan roh ketakutan, kita aminkan ini. Tetapi roh yang membangkitkan dan ketertiban. Karena apa? Tadi dikatakan, sebab Tuhan menyertai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini yang perlu kita pupuk, kita bina, kita terus bawa di dalam iman rohani kita tentang penyertaan Tuhan ini. Minggu yang lalu Pak Suarto katakan subtemanya bukan yatim piatu. Kita kenal itu apa bukan yatim piatu. Masih punya ayah dan ibu. Masih punya keluarga orang tua yang bisa membimbingnya, mengarahkannya, mengaturnya, mengajarinya, bahkan merawatnya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang menyertai kita. Dalam keadaan susah maupun senang. Dia bersama dengan kita seperti pujian tadi. Bersamamu Bapa, walaupun musim apa. Tuhan menyertai kita. Saya memohon kata menyertai ini terus kita pupuk, kita bina, kita simpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau kita sudah mengakui penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, wow, kegentaran, ketakutan itu akan kalah. Sebab saudara dan saya mengetahui kita punya Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh menyertai kita dimanapun kita berada. Tolong Bapak Suharto baca, tolong bantu bacakan Mazmur saja ya. Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang 139 ayat 6 sampai 11. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Puji Tuhan. Sampai pemazmur berkata, kalaupun aku pergi ke sana, kemari, bahkan ke dunia orang mati, sampai dikatakan di situ pun Engkau ada. Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam keadaan musim apapun, dalam keadaan apapun. Jangan sampai ragukan, ya, jangan sampai sangsikan penyertaan Tuhan yang begitu kuat ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ada kepastian pertolongan Tuhan. Juga di Yesaya pasal 41 ayat ke-10 dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ada kepastian pertolongan daripada Tuhan. Umat Israel situasi hidup penuh ketakutan itu dialami oleh bangsa Israel ketika berada di pembuangan tadi itu. Mereka sampai kehilangan
Mereka sampai kehilangan ya iman ya, pengharapan dan lain sebagainya. Kemudian mereka menderita dalam situasi seperti itu, mengingatkan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Bahwa kembali Allah menyatakan Tuhan menolong mereka. Luar biasa. Di dalam, tolong Pak Harto, 121 Mazmur, bahwa pertolonganku ialah datangnya daripada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya juga pernah mengalami rasa takut. Yang tidak bisa saya lupakan adalah keputusan saya mau menikah. Itu tidak sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Setiap kali orang tua saya dari kampung telepon, selalu diputar-putar pembicaraan. Tapi poinnya adalah kapan kau sopan manurung menikah. Saya pada saat itu sudah umur usia 36 tahun. Ketakutan saya apa Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan? Bisakah saya ngasih makan istri dan anak saya? Wajar sebagai kepala keluarga nanti bagaimana? Saya harus bertanggung jawab. Jauh-jauh dari Sumatera ke Jawa, tidak bisa ngasih makan anak orang, istri anak, seperti apa? Lebih baik saya tidak menikah. Takut. Namun saya memang kasih poin sama istri saya, waktu itu masih calon ya. Ketika istri saya tanya saya, gimana? Kalau orang Sumatera itu kan singkat-singkat begitu ya. Ya atau tidak begitu ya. Pernah saya sampaikan juga kalau saya jatuh cinta ke siapa, ke istri saya misalnya, saya sayang padamu. Singkat saja, ada pertanyaan? Begitu ya. Jadi singkat, simpel, berisi. Istri saya juga ngomong gitu. Jadi apa tidak? Ketakutan itu masih Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Tapi saya punya Tuhan yang hidup. Saya datang kepada Tuhan, saya waktu itu tinggal di gereja, saya berdoa. Saya minta waktu setengah jam saja, sujud di kaki Tuhan, berdoa, minta petunjuk daripada Tuhan. Jawabannya adalah apa? Ada damai sejahtera dalam hidup saya. Ada ketenangan di dalam doa itu. Saya buka telepon, saya telepon calon istri saya, oke, sampaikan kepada orang tua di kampung. Siap. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, berjalannya waktu menikah, cincin belum ada, ongkos belum ada. ini nekat ya, tapi bukan nekat sembrono. Saya sudah bawa dulu di dalam doa. Saya minta Tuhan, kami mau menikah ini hasil doa Tuhan, bukan kemauan saya. Saya betul-betul minta tanda daripada Tuhan. Dan betul Tuhan semakin baik. Anak kami lahir sesar begitu ya. Puji Tuhan, 7 juta pada saat itu. Gaji berapa waktu itu ya, dua ya sedikit lah, 200-an gitu ya. Karena honorer pada saat itu. Wah, puji Tuhan ya, tidak ada tabungan, harus membayar 7 juta. Saat yang bersamaan saya dapat telepon, ayah saya sakit. Ya, puji Tuhan, harus pulang karena ternyata meninggal. Ya, harus membutuhkan, harus naik pesawat karena kalau naik darat 4 hari mungkin sudah dikubur ya, saya tidak bisa lihat. Ya, puji Tuhan, harus naik pesawat,
paling tidak ya 5 sampai 7 juta pulang pergi. Puji Tuhan, diberkati Tuhan ya. Dan ini tidak bisa saya lupakan di dalam hidup saya. Tuhan Yesus itu baik. Tapi kembali kepada firman Tuhan ini. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hari-hari kemudian sampai saat ini saya boleh simpulkan, saya katakan Tuhan itu baik dan sangat baik. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, jangan ragukan. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa Tuhan senantiasa menjamin kemenangan kepada kita. Kita ini bagaikan orang yang berperang, punya proses. Saudara saya ketika sakit itu proses buat kita maju atau mundur di dalam Tuhan. Ketika ada masalah di dalam pekerjaan, maju atau tidak, itu adalah proses. Ketika kita mengikut Tuhan, kondisi COVID ini, apakah itu mengganggu, membuat kita maju atau tidak? Tapi yang jelas adalah bahwa ada jaminan kemenangan daripada Tuhan. Saya membuat di sini Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan makna tangan kanan yang kuat, sebab ada di sini ayatnya Bapak Ibu Saudara, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bagian terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang memegang, yang menopang, yang memegang, memelihara hidup saudara dan saya. Makna tangan kanan di sini, saya buat di sini adalah kuasa Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa. Adanya perlindungan Tuhan, adanya kehadiran Tuhan, adanya kesanggupan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap masalah kita, sehingga kita tampil maju sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya tidak tahu bagaimana jemaat Tuhan hari-hari ini keberadaan kita. Mungkin kita tampak sehat, mungkin kita tampak bisa bekerja, mungkin kita tampak bisa berbicara senyum kepada orang lain. Tapi sebenarnya saudara dan saya lah yang tahu hati kita seperti apa. Apakah ketakutan itu sampai hari ini ada? Ketakutan karena apa? Apa yang membuat saudara dan saya menjadi takut? Tapi firman Tuhan saat ini berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan ketertiban. Sebab itu mari kita terima firman Tuhan ini. Dan ini kita bawa di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yakin dan percaya kalau Tuhan yang berjanji menyertai kita, itu tidak akan pernah diingkari. Kalau Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan memberikan kepastian pertolongan kepada kita, kita katakan ya dan amin. Kalau Tuhan yang mengatakan ada jaminan kemenangan, kita katakan pagi hari ini ya dan amin. Bersama dengan Tuhan kami akan lalui semuanya ini. Diberkatilah kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Imani pujian ini. Besertaku, ku
Engkau Roh Kudus terus bekerja, terus memberkati kami yang hadir saat ini ya Tuhan, dimanapun kami ibadah onsite maupun online. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Kami tidak perlu ragu, bimbang dan takut menjalani kehidupan ini. Ada jaminan yang pasti yang kami miliki. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Demikian juga Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bahkan Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Karena ada tangan kanan-Mu yang kuat, yang kokoh, selalu menggendong dan menyertai, memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, segala kebimbangan, keraguan dalam nama Yesus yang bukan tanaman daripada Tuhan, biarlah lalu daripada kehidupan kami. Kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Damai sejahtera, sukacita Allah limpah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Baik, sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita menyimak beberapa pengumuman. Ibadah Minggu 7 November 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Iditiono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu di channel YouTube GPI Hosana. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau mengikuti ibadah secara online saja dengan serius. Setiap minggu pukul 6 petang melalui channel YouTube GPI Hosana Semarang. Berikut adalah daftar anggota Kor Natal 2021 dan Minggu 7 November 2021 diharap mengikuti latihan selesai ibadah. Yang pertama ada Ibu Hosea, kemudian ada Ibu Linda, Ibu Supriyanto, Ibu Yonatan, Ibu Lanita, Ibu Yusuf Semawis, Saudari Lina, Saudari Fani, Ibu Haryanto, Ibu Aywa, Saudari Lina lagi, Saudari Viera, Ibu Lukman, Ibu Lukas, Ibu Mika, Ibu Pramono, Ibu Sumini, dan Ibu Lestari. Kemudian ada Bapak Supriyanto, Bapak Lukman, Bapak Handi, Bapak Handono, Bapak Yonatan, Bapak Handoko, Bapak Yusuf Handoko, kemudian ada Genat. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto, atau bisa disampaikan ke Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar melalui pintu utama dimulai dari deret bangku pertama hingga terakhir. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri bersama. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Engkaulah Allah yang baik yang menyertai ibadah kami pagi ini. Dari awal pujian pemberitaan firman-Mu, lewat hamba-Mu, Bapak Sopan Manurung, Engkau berkata kepada kami, jangan takut. Di dalam hidup ini memang banyak hal, masalah, persoalan yang membuat kami takut. Tapi kami bersyukur pagi ini Bapak, lewat firman-Mu, Engkau Allah yang meneguhkan kami bahwa bersama Tuhan kami tahu kami akan berkemenangan. Berkati hamba-Mu Bapak Sopan Manurung, Ibu Manurung juga Kris, dan keluarga ini boleh menjadi contoh bahwa Allah menyertai kami. Kami percaya dan sangat yakin hari ini bagi setiap orang, siapapun
yang sakit, baik berada di tempat ini maupun mengikuti ibadah online, onsite maupun online sebentar petang. Mereka yang percaya kepadamu akan disembuhkan Tuhan, sebab Engkau Allah penyembuh. Tangan kuat kuasa Allah dan jamahan Tuhan memulihkan sakit penyakit. Secara khusus kami juga bawa anakmu Rizda yang ada di Panti Asuhan Kristoperus. Jamahan kuasa Allah memulihkan kesehatannya dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk kami menjadi terpuruk. Sebab Allah yang menyertai kami lebih besar dari masalah kami dan persoalan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kiranya tangan kuat kuasa Allah akan menghentikan virus COVID-19 dan Tuhan berkuasa atas suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Hari ini kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setiamu selama-lamanya. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasih, kita angkat kedua tangan kita. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, ahli-ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai dan memberkati engkau, dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.